Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Zaki Dimas Bayuwe dengan nomor induk mahasiswa 2502010200981. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas UTS saya dalam mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship. Pada kesempatan kali ini saya mengambil opsi pilihan soal yang pertama, yaitu yang terkait dengan analisis 10 types of innovation. Oke, mungkin langsung saja. Yang pertama, mungkin saya bacakan dulu soalnya ya. Soal pertama itu jelaskan secara singkat dan jelas terkait 10 tipe inovasi tersebut yang terbagi dalam 3 kategori utama, yaitu configuration, terus offering, dan experience. Oke, mungkin langsung saja. Yang pertama, kategori yang pertama yaitu configuration atau konfigurasi. Nah, itu tuh merupakan bagaimana organisasi dikelola dan menghasilkan suatu nilai. Nah, adapun poin-poinnya yang pertama adalah profit model. Apa sih profit model itu? Profit model atau model laba ini adalah cara perusahaan untuk menghasilkan uang, misalnya penetapan harga, terus langganan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu network atau jaringan. Nah, jaringan itu sendiri merupakan kemitraan dan kerjasama dengan pihak lain. Terus selanjutnya yaitu terkait dengan struktur atau structure. Merupakan cara mengatur sumber daya internal dan organisasi. Seperti struktur internal, terus talenta, dan mungkin juga insentifnya. Nah, selanjutnya ada proses. Proses itu merupakan suatu proses atau operasional kunci yang membuat produk atau layanan lebih efisien atau unik. Terus untuk kategori yang kedua itu ada offering atau penawaran. Nah, produk dan sistem produk yang ditawarkan itu tuh merupakan definisinya. Oke, adapun bagian dari offering ini atau penawarannya ada dua. Yang pertama produk performance atau kinerja produk, kualitas dan fitur inti produk atau layanan. Terus yang kedua ada product system atau sistem produk, merupakan integrasi antara berbagai produk atau layanan yang saling memperkuat. Nah, untuk kategori yang ketiga yaitu experience atau pengalaman, yaitu bagaimana pelanggan mengalami atas suatu merek dan layanan tersebut. Nah, adapun bagian dari experience itu yang pertama ada service atau layanan, yaitu layanan pendukung yang meningkatkan nilai. Terus ada channel saluran, cara produk atau layanan didistribusikan dan berinteraksi dengan pelanggan. Nah, selanjutnya ada brand atau mereknya itu sendiri. Merupakan citra, positioning, identitas suatu merek yang mempengaruhi keputusan pembelian. Terus selanjutnya ada customer engagement atau keterlibatan pelanggan. Nah, ini merupakan cara melibatkan pelanggan secara emosional dan interaktif. Oke, next. Untuk pertanyaan kedua, ambil contoh salah satu perusahaan atau brand yang akan dijadikan studi kasus. Nah, di sini saya mengambil perusahaan atau brandnya adalah Shopee. Shopee itu sendiri adalah platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara yang menawarkan belanja online, pembayaran digital menggunakan seperti contohnya ShopeePay dan jasa logistik terintegrasi seperti Shopee Express. Oke. Untuk selanjutnya pertanyaan ketiga,
Untuk setiap tipe inovasi, berikan contoh inovasi yang relevan dari perusahaan yang Anda pilih. Pastikan contoh yang Anda berikan memperlihatkan bagaimana perusahaan tersebut berhasil menerapkan jenis inovasi spesifik yang menciptakan keunggulan kompetitif. Mungkin tipe inovasi dari Shopee sendiri, yang pertama profit model. Oke. Shopee menggunakan subsidi ongkir, cashback, dan model komisi fleksibel. Nah, keunggulannya menarik pengguna baru dan meningkatkan transaksi, membuat volume penjualan besar untuk merchant. Dan yang kedua adalah jaringan atau network, kemitraan dengan bank, vintage, terus kurir lokal, brand besar melalui Shopee Mall. Nah, keunggulannya meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memperluas pilihan produk. Nah, untuk yang ketiga, strukturnya, tim operasional lokal di tiap negara dan warehouse Shopee Express. Keunggulannya itu sendiri, pengiriman lebih cepat dan strategi pemasaran yang relevan dengan budaya lokal. Untuk yang selanjutnya yaitu proses. Proses merupakan algoritma rekomendasi produk, sistem pembayaran aman, dan proses checkout cepat. Nah, itu merupakan proses dari Shopee. Keunggulannya yaitu pengalaman belanja lebih nyaman dan meminimalkan keranjang terbengkalai. Oke, yang selanjutnya yaitu product performance. Dari Shopee itu sendiri, aplikasinya ringan, fitur flash sale, terus live shopping, dan Shopee Pay Later. Nah, keunggulannya aplikasi sangat mudah digunakan dan punya fitur yang meningkatkan transaksi. Untuk yang selanjutnya dalam hal produk sistem terintegrasi Shopee Pay, Shopee Pay Later, terus Shopee Express, Shopee Mall, dan Shopee Live. Mungkin ada gamifikasinya seperti permainan game gitu. Nah, keunggulannya semua kebutuhan belanja, bayar, kirim, dan mungkin hiburan tersedia dalam satu ekosistem yang sama. Oke. Selanjutnya terkait dengan service, customer service 24/7 atau non-stop dalam satu hari, tidak pernah putus, garansi Shopee atau refund otomatis, dan tracking real time. Nah, keunggulannya meningkatkan kepercayaan dan rasa aman untuk bertransaksi. Nah, selanjutnya adalah channel, aplikasi mobile, website, notifikasi push, media sosial, dan live streaming. Keunggulannya yaitu pelanggan bisa dijangkau di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya yaitu brand. Shopee dikenal lewat branding kuat, warna oranye, terus jingle Shopee, dan iklan besar. Contohnya yang saya ingat jinglenya Shopee COD, Shopee COD, ya itu. Keunggulannya itu brand mudah diingat dan dekat dengan pasar Asia Tenggara. Terus yang terakhir yaitu customer engagement. Di Shopee ini menghadirkan bahwa ada gamifikasi atau Shopee Games, terus voucher harian, terus Shopee Live interaktif. Nah, hal ini menunjukkan keunggulan berupa menciptakan kebiasaan pengguna kembali untuk setiap harinya. Nah, untuk pertanyaan yang keempat yaitu, jika perusahaan tersebut tidak menerapkan seluruh tipe inovasi, berikan juga usulan inovasi yang dapat diterapkan di perusahaan tersebut sehingga dapat lebih meningkatkan keunggulan kompetitif. Nah, di Shopee itu sendiri, walau banyak tipe inovasi yang sudah diterapkan, menurut saya Shopee masih bisa memperkuat dalam hal-hal berikut. Yang pertama mungkin network atau jaringannya, mungkin bisa membuka kolaborasi lebih luas dengan UMKM lokal untuk program pelatihan seperti insentif intensif gitu, program pelatihan intensif. Terus yang kedua terkait dalam struktur. Nah, untuk
mungkin lebih meningkatkan efisiensi logistik last mile dan locker pick up otomatis untuk mengurangi biayanya. Nah, terus yang ketiga terkait dengan produk sistem, mungkin bisa menambahkan fitur integrasi POS untuk merchant offline agar mudah beralih ke online. Nah, yang selanjutnya customer engagement atau personalisasi konten Shopee Live berdasarkan preferensi pengguna untuk meningkatkan waktu tontonnya. Oke, itulah tadi. Mungkin dapat saya rangkum secara keseluruhan. Analisis menggunakan kerangka 10 types of innovation menunjukkan bahwa Shopee mampu membangun kekuatan kompetitifnya melalui kombinasi inovasi yang menyentuh hampir seluruh aspek bisnis, mulai dari model profit yang agresif, jaringan mitra yang luas, ekosistem produk yang terintegrasi, hingga pengalaman pengguna yang sangat interaktif. Nah, strategi subsidi, kemitraan dengan bank dan brand besar, serta investasi pada logistik dan layanan, layanan pembayaran membuat Shopee tidak hanya menjadi marketplace tetapi sebuah ekosistem digital yang lengkap. Nah, keberhasilan Shopee juga ditopang oleh pengalaman pelanggan yang kaya seperti gamifikasi, Shopee Live, serta layanan cepat dan aman melalui Shopee Pay. Dan contoh lain adalah Shopee Express. Faktor-faktor ini memperkuat loyalitas pengguna dan mempermudah merchant untuk berkembang dalam platform Shopee tersebut. Nah, meski sudah menerapkan banyak tipe inovasi, menurut saya peluang peningkatan tetap terbuka, terutama dalam memperkuat yang pertama integrasi UMKM, terus meningkatkan efisiensi logistik, memperluas sistem produk bagi merchant offline, serta meningkatkan personalisasi konten. Dengan mengoptimalkan area-area ini, Shopee dapat mempertahankan posisinya sebagai pemimpin e-commerce dan semakin meningkatkan keunggulan kompetitifnya di pasar Asia Tenggara, atau mungkin bahkan nanti bisa di Asia atau bahkan di seluruh dunia. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tiada gading tak retak, tiada kata tak salah, karena sejatinya manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.